Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Gimana kabarnya kan kawan, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kawan-kawan semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Anda, dan semoga kawan-kawan semuanya tercapai cita-cita sampean. Amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah video yang sedang beredar di sosmed, dan iki diangkat di sebuah stasiun TV Hong Kong. Jadi kawan-kawan apabila memang majikan selalu nonton TV, iki pasti ngerti. Tapi kalau majikan sampean nggak seneng nonton TV, pasti nggak tahu tentang berita ini. Nah, berita apa ini? Silahkan ditonton sampai habis, dan nanti ada pembahasan kasus di akhir video ini. Oke kan kawan, kejadian ini bulan 5 tahun ini juga, tapi yang lagi boomingnya iki kemarin, karena ketika kejadian bos iki tidak langsung melaporkan kejadian ini di sebuah stasiun TV, tapi setelah nunggu beberapa bulan baru dia melaporkan perihal kasus dia ini ke sebuah stasiun televisi. Karena sejak bulan 5 sampai saat ini kasusnya itu tidak ada kejelasan. Intinya CC yang diambil oleh majikan ini tidak menemukan titik terang. Jadi itu kenapa dia meminta di sebuah stasiun televisi itu untuk mengangkat kasusnya. Jadi cerita nih, bos iki baru lahiran. Dia iki pernah memiliki pengalaman CC, ngambil CC Indonesia dan juga PL. Jadi karena memiliki pengalaman, akhirnya dia iki meminta bantuan CC, tapi bukan berasal dari Indonesia ataupun PL, tapi memilih CC yang berasal dari Cina sana. Jadi prosesnya untuk mengambil PRT dari Cina iki sama seperti ketika ngambil CC dari Indonesia maupun PL, ada agensi tersendiri. Nah, setelah sepakat, akhirnya si majikan ini mengambil Iyi atau disebut sebagai Bu Yu, iki umurnya 52 tahun, diambil. Kemudian sepakat dengan gaji 40.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 80 juta satu bulan. Jadi gajinya satu bulan iki 80 juta kan kawan, berkali-kali lipat daripada gaji nih kita. Nah, di situ sama aja kerjanya, tidak aja ngurus bayi yang majikan ini lahirkan, tapi juga memasak, ngurus bayi, bersih-bersih, pokoknya mempersiapkan segala keperluan, dan dia tinggal di situ. Biasanya kalau meminta bantuan Bu Yu, itu kan nggak perlu tinggal di situ, cuman mempersiapkan masak, kemudian mandiin bayi, kemudian godok segala keperluan dada yang baru melahirkan. Nah, kalau ini kan semuanya. Jadi itu kenapa gajinya sampai 40.000 dolar Hong Kong. Dulu ini cuma 35.000 dolar Hong Kong, tapi sekarang naik menjadi 40.000 dolar Hong Kong, sesuai dengan ekonomi atau perekonomian di negara Hong Kong. Jadi setelah mereka deal kontrak nih segini-gini, kemudian kapan mulai kerjanya. Nah, setelah si PRT Cino iki bekerja selama seminggu, ternyata dia membuat ulah di majikan tersebut. Jadi tidak jauh beda dengan mbak-mbak Indonesia maupun PL yang membuat ulah di tempat majikan. Salah satunya adalah masak nggak enak, masak gosong, dan yang lebih parahnya lagi, iki pinjem uang di bank. Dan lebih parahnya lagi, iki menggunakan data majikannya. Jadi kalau dulu
mbak-mbak kan biasanya menggunakan data pribadi walaupun menggunakan alamat majikan. Kalau Babu Cino iki menggunakan segala data milik majikannya. Jadi kalau ada apa-apa, pihak bank ini menghubungi pihak majikan karena datanya iki pakai data majikan. Jadi selama 1 minggu kerja di majikan tersebut, Babu Cino iki wis utang bank 3 tempat kan kawan. Gila nggak? Gajinya udah gede nih, tapi juga utang bank 3 tempat kan kawan. Dan tidak itu saja, tadi selain masak nggak enak, kemudian masak gosong, ternyata Babu Cino iki juga sering sekali main HP. Jadi sambil menyusui anak iki main HP, kemudian diletakkan lagi susunya, kemudian main HP. Jadi ini terpantau di CCTV ruang tamu. Nah kemudian tidak hanya itu saja, nah Babu iki ternyata juga meminum atau mencuri susu milik majikannya. Jadi kan ada susu nih untuk majikan. Nah ini juga diminum oleh si PRT Cino ini kan kawan. Dan kemudian setelah kejadian ini, si Babu iki melarikan diri kan kawan, dan bos iki melaporkan kejadian ini setelah pihak bank iki mencari si PRT-nya ini. Dan setelah dicari ternyata tidak ketemu. Jadi sampai detik ini walaupun dicari polisi tidak ketahuan tempatnya di mana. Apakah sudah pulang ke negaranya atau masih stay neng gini Hong Kong. Nah ini yang tidak diketahui. Karena tidak ada kabar, akhirnya bose tidak hanya meminta bantuan polisi, namun juga di sebuah stasiun televisi biar dikasih tahu, kenal nggak sama ini, atau lebih berhati-hati ketika ngambil Babu dari Cino sana. Pertanyaan kawan pasti gini, kok bisa ya memakai data-data milik majikan? Jadi intinya si PRT-nya ini berarti mengetahui beberapa surat-surat penting milik majikan, bahkan nomor telepon rumah majikan. Jadi surat-surat penting itu juga bisa digunakan sebagai jaminan hutang bank kan kawan. Jadi dari sini paham nggih? Jadi tidak hanya alamat majikan, kemudian nomor telepon majikan, kemudian fotokopi KTP majikan, tapi juga surat-surat penting milik majikan yang ia gunakan untuk hutang bank, dan itu sudah bisa dilakukan atau cairkan kawan. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan agensi yang ia miliki? Tidak tahu. Tapi intinya harusnya kasus seperti ini dikembangkan ya. Nah dari kasus-kasus seperti ini akhirnya bos Hongkong itu tertampar. Ternyata yang doyan utang bank itu nggak hanya PRT PL Indonesia, tapi juga PRT asal Cino itu juga sama saja kan kawan. Hutang bank, doyan bank, dan lebih parahnya lagi menggunakan data-data milik majikannya. Gila nggak? Dan ini gila. Nah menurut kawan-kawan semuanya, bose ada nggak yang mendengar kasus seperti ini, dan kemudian bagaimana respon majikannya tentang kasus seperti ini? Silahkan komen. Oke, kita bahas kasus yang kedua kan kawan. Jadi cerita nih, iki ada PRT Indonesia yang baru bekerja di tempat majikan selama 8 bulan. Kemudian di situ ada 3 PRT. Salah satunya ada PRT Indonesia. Mbak iki yang 8 bulan iki yang baru bekerja, iki tidak tahu bahwa ketika bekerja dengan PRT lain, iki memang banyak sekali hal-hal yang sangat membahayakan bagi dia. Contoh, kadang terjadinya pertengkaran antara sesama PRT satu rumah gara-gara cuman karena iri, pengen mencari muka. Jadi kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ya. Sama seperti Mbak Iki. Mbak Iki disukai oleh majikannya daripada Cece yang lama, karena Mbak Iki rajin kerja dan manut.
Jadi karena rajin kerja, kemudian manut, akhirnya bosnya suka. Tetapi kesukaan majikan ini membuat iri si Mbak E tadi. Nah, karena iri tidak hanya terlalu banyak mempekerjakan anak baru tadi yang 8 bulan, tapi juga mencari muka dengan cara mengadu domba antara Mbak E yang 8 bulan dengan majikan. Ternyata nggak hanya itu, tapi Mbak E yang satunya lagi iki ternyata memasukkan uang milik majikannya ke dompet Mbak E yang 8 bulan tadi. Alhasil ketika bos iki mencari uang yang hilang tadi, ini diketemukan di tempat PRT-nya yang 8 bulan tadi. Nah, akhirnya karena Mbak E iki kata majikannya mencuri, iki Mbak E akhirnya diputus kontrak kan kawan, diinterminate oleh majikannya. Padahal si pelakunya iki bukan Mbak E yang bekerja 8 bulan tadi. Iki perkaranya cuman karena iri ya kan kawan, iri-irian lah, biasa ya, dan itu sering banget terjadi pada mbak-mbak yang kerja satu rumah iki lebih dari satu pembantu. Iki mesti anak kasus seperti ini. Nah, dari kejadian ini wis tau, nggak usah banyak ngomong. Intinya bagi mbak-mbak semuanya yang apabila udah senior nih di majikan yang lama, alangkah baiknya merangkul anak yang baru bekerja. Kalau seandainya majikannya sampean lebih suka sama PRT yang baru, mungkin kinerja sampean kurang bagus, kurang dengwal, kurang patuh, ya diubah. Tapi kalau sampean mematikan rezeki orang, kan kasihan juga ya, karena dia baru selesai potongan, berharap nih kirim nanti ke Indonesia, berharap nih bayar utang, berharap nih bisa ngumpulin duit, ternyata si Mbak Eki diusir oleh majikannya atau diinterminate oleh majikannya, perkaranya sampean, yang dimana sampean melakukan tindakan mencuri uang, kemudian sampean menuduh si PRT yang baru itu yang mencuri. Jadi dalam kasus ini lain kali untuk tidak melakukan hal yang sama, jadi kasihan lah. Jadi kalau sampai Mbak Eki di penjara, sampean tidak hanya mematikan rezeki orang, tapi sampean telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Mbak E, termasuk sampean ini memenjarakan orang tanpa bersalah, padahal sampean adalah pelakunya. Sekali lagi hati-hati, dan buat adik-adik baru sing bekerja di majikannya, kemudian di situ ada lebih satu PRT, memang harus berhati-hati dan ekstra sabar. Lek sekirane sampean kuwi stres gara-gara PRT yang lama di situ yang kangkean cangkem nyuruh-nyuruh sampean, kuwi demi keamanan sampean, demi kesehatan mental sampean, mendingo sampean memutuskan kontrak kerja. Seandainya sampean dipulosoro oleh Mbak yang lama kerja di situ. Tapi kalau sampai memutuskan kontrak kerja, usahakan untuk menulis alasan yang tepat kenapa sampai memutuskan kontrak kerja di majikan Anda. Salah satunya alasannya adalah sampai tidak betah bekerja dengan PRT lain satu majikan, karena sampai mengalami beberapa bla 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 bla. Tulis aja kemudian kirim ke imigrasi, karena kasus seperti ini ternyata tidak hanya dialami oleh 1-2 orang, itu banyak banget. Karena teman aku juga pernah mengalami kasus yang sama. Intinya memang perlu menulis alasan yang tepat kenapa Anda bersedia memutuskan kontrak kerja. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.